Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Bapak dosen pengampu. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Azarodi Gusti Aryan NIM 048, Yura Ramadhani NIM 068, Balkis Manisa NIM 069, Miki Azmariyadi NIM 070, dan Auriel Lifta Ekeriani Ginting NIM 071. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Visualisasi Algoritma ASTAR pada Peta Kota Prosedural untuk memenuhi tugas mata kuliah Perancangan dan Analisis Algoritma. Nah, proyek ini merupakan simulasi sistem navigasi yang kami bangun mulai dari nol, mulai dari membangkitkan peta kota secara prosedural, mengimplementasikan algoritma ASTAR, hingga memvisualisasikan proses pencarian rutenya secara interaktif. Baik, lanjut slide berikutnya, yaitu konsep dasar proyek. Latar belakang dari proyek ini adalah bahwa aplikasi navigasi modern seperti Google Maps sangat bergantung pada kemampuan menentukan rute terbaik dari titik A ke titik B. Di balik itu semua, ada algoritma pencarian jalur yang bekerja secara otomatis. Nah, kami ingin memahami dan membangun sendiri bagaimana hal itu bekerja. Di sini kami ingin tidak hanya memahami teorinya saja, tapi benar-benar membangun sistemnya dari nol. Kami mensimulasikan keseluruhan proses navigasi, mulai dari membuat peta kotanya sendiri, menjalankan algoritmanya, hingga memvisualisasikan kendaraan yang berjalan mengikuti rute yang ditemukan. Secara teknis, fokus utama kami ada pada implementasi algoritma ASTAR dengan menggunakan heuristic octal distance sebagai fungsi estimasinya. Dan semua komponen ini kami tulis sendiri dari awal tanpa menggunakan library pathfinding yang sudah jadi seperti HipQ bawaan Python. Peta yang kami gunakan dalam proyek ini bukanlah peta kota nyata. Peta ini dibuat secara prosedural oleh program. Nah, artinya setiap kali kita tekan tombol generate, program akan secara otomatis membuat peta baru dengan bentuk jalan dan tata letak yang berbeda-beda. Nah, inilah yang kami maksud dengan peta kota prosedural. Selanjutnya, bagaimana sistem ini bekerja secara keseluruhan? Di sini ada 4 komponen utama. Yang pertama adalah infrastruktur rute. Sebelum algoritma bisa berjalan, sistem harus punya peta terlebih dahulu. Peta ini dibangun secara prosedural, program menghasilkan jaringan jalan dengan persimpangan-persimpangan yang saling terhubung. Setelah peta terbentuk, sistem melakukan validasi konektivitas menggunakan BFS untuk memastikan tidak ada satupun area yang terisolasi. Jadi, algoritma ASTAR dijamin selalu bisa menemukan jalur antara titik manapun di peta. Yang kedua adalah penentuan rute. Setelah peta sudah siap, pengguna menentukan 2 titik, yaitu titik start sebagai asal dan titik end sebagai tujuan. Penentuan ini bisa dilakukan secara manual dengan mengklik langsung di peta atau secara otomatis menggunakan fitur acak posisi. Yang ketiga adalah visualisasi eksplorasi. Ini adalah inti dari proyek kami. Jadi, ketika algoritma ASTAR mulai berjalan, kita bisa menyaksikan secara langsung bagaimana ia bekerja langkah demi langkah. Node yang sudah selesai dievaluasi akan berubah menjadi warna biru, sedangkan node yang sedang menunggu giliran di antrian ditandai dengan warna kuning. Proses ini terus berjalan sampai jalur optimal akhirnya ditemukan, lalu jalur tersebut ditampilkan dengan efek glow mengikuti lekukan jalan. Dan yang keempat adalah kontrol sistem. Pengguna memiliki kendali penuh atas jalannya program melalui fitur-fitur atau tombol-tombol di ribbon bagian atas layar atau di navbar. Ada tombol generate untuk membuat peta baru, acak posisi untuk mengacak titik start dan end, set start dan set end untuk menentukan titik secara manual, serta tombol mulai dan pause untuk mengontrol animasi kapan saja. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Auriel. Baik, perkenalkan nama saya Auriel Lifta Ekeriana Ginting dengan NIM 2401020071. Saya akan menjelaskan hasil proyek kami yang dengan judul Visualisasi Algoritma ASTAR pada Peta Kota Prosedural.
Proyek kami ini menggabungkan algoritma ASTAR dengan struktur data MinHip yang kami bangun sendiri. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu demonstrasi visual. Aplikasi tidak hanya mencari rute, tetapi juga mendemonstrasikan prosesnya secara langsung. Ada 4 aspek utama di dalam visualisasi ini. Yang pertama ada pergerakan dan rotasi. Algoritma ASTAR akan mencari rute tercepat ke segala arah pada peta. Yang kedua ada navigasi peta. Tersedianya fitur zoom dan scroll agar pengguna bisa melihat detail peta dengan nyaman. Yang ketiga ada visualisasi proses. Ini adalah fitur kuncinya. Saat algoritmanya nanti bekerja, area yang sedang dieksplorasi akan berwarna biru, sedangkan area antriannya akan berwarna kuning. Selanjutnya jalur akhir. Ketika rute optimal ditemukan, rute tersebut akan langsung di-highlight menggunakan efek glow dan animasi pulse agar sangat jelas terlihat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mesin utamanya atau algoritma dan struktur datanya. Algoritma yang digunakan di sini ASTAR dan struktur datanya itu MinHip. Apa yang terjadi di balik layar? Inti dari pencarian rute ini didasarkan pada persamaan Fn sama dengan Gn ditambah Hn, yaitu gabungan antara biaya perjalanan sejauh ini dan estimasi jarak ke tujuannya. Ada 4 komponen utama yang kami kembangkan di sini. Yang pertama ada MinHip. Kami tidak menggunakan library bawaan seperti HipKey. Kami membangun array MinHip sendiri lengkap dengan fungsi bubble up dan sign down untuk optimasi antrian. Komponen yang kedua kami gunakan yaitu adalah algoritma ASTAR. Pada program ini agar memberikan yield atau jeda visual pada setiap langkahnya sehingga proses eksplorasinya itu bisa dianimasikan nantinya. Selanjutnya ada heuristic octile, di mana kami memilih kalkulasi octile karena terbukti paling akurat atau admissible untuk pergerakan peta grid 8 arah lebih baik dibandingkan dengan metode Manhattan. Terakhir ada komponen rekonstruksi jalur. Setelah target nanti tercapai, sistem akan merunut balik titik-titik melalui Viacom node untuk menggambarkan jalur-jalur finalnya. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh Balkis. Selanjutnya, saya, Balkis Manisa dengan NIM 2401020069 akan menjelaskan bagian pendahuluan berdasarkan proposal yang telah kami susun. Pada latar belakang, kami melihat bahwa dalam kehidupan sehari-hari, sistem navigasi digital seperti Google Maps, Waze, dan Apple Maps sudah menjadi kebutuhan penting untuk membantu menentukan rute perjalanan secara cepat dan efisien. Sistem tersebut pada dasarnya bekerja dengan memodelkan jaringan jalan sebagai sebuah graf, di mana setiap persimpangan direpresentasikan sebagai node dan setiap jalan sebagai edge yang memiliki bobot tertentu seperti jarak atau waktu tempuh. Permasalahan utama yang muncul adalah bagaimana menemukan jalur terpendek dari titik awal ke tujuan secara optimal, terutama ketika jumlah node dalam peta sangat banyak. Jika tidak menggunakan metode yang efisien, proses pencarian jalur akan memakan waktu yang lama. Oleh karena itu, pada proyek ini kami menggunakan algoritma ASTAR, yaitu algoritma pencarian jalur yang menggabungkan keunggulan dari Dijkstra dan Greedy Best First Search. Algoritma ini mampu menemukan jalur optimal dengan lebih cepat karena menggunakan fungsi evaluasi untuk menentukan node terbaik yang akan diproses selanjutnya. Selanjutnya, rumusan masalah dalam proyek ini adalah bagaimana membangun peta kota secara prosedural, bagaimana mengimplementasikan algoritma ASTAR untuk mencari jalur terpendek, serta bagaimana memvisualisasikan proses pencarian tersebut agar dapat dipahami secara interaktif oleh pengguna. Adapun tujuan dari proyek ini adalah untuk membangun sebuah sistem visualisasi algoritma ASTAR pada peta kota prosedural, sehingga pengguna tidak hanya mendapatkan hasil jalur, tetapi juga dapat melihat bagaimana proses algoritma tersebut bekerja secara bertahap.
Kemudian, manfaat dari proyek ini adalah sebagai media pembelajaran interaktif khususnya dalam memahami algoritma pencarian jalur seperti ASTAR, serta memberikan pengalaman dalam mengimplementasikan algoritma dan struktur data secara langsung tanpa menggunakan library instan. Demikian penjelasan bagian pendahuluan dari proposal kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Meiki. Halo semua, saya Meiki Haji Mariadi dengan NIM 24010200070. Di sini saya akan membahas bab 2, yaitu landasan teori dari proposal proyek kami, yang mana bab 2 ini menjelaskan 8 konsep teknis yang menjadi fondasi sistem pada proyek ini. Kita langsung saja. Yang pertama ada algoritma ASTAR. Algoritma ASTAR adalah salah satu algoritma pencarian jalur yang sudah ada pada tahun 1968. Walaupun algoritma ini sudah cukup tua, faktanya algoritma ini masih digunakan hingga saat ini. Contohnya pada beberapa aplikasi modern, mulai dari game hingga sistem navigasi kendaraan otonom. Algoritma ini menggunakan fungsi evaluasi F dari N sama dengan G dari N ditambah H dari N, yang dimana Gn ini adalah biaya nyata dari titik awal ke node yang sudah dihitung, dan H dari N atau heuristiknya merupakan estimasi ke tujuannya. Dengan heuristik ini membuat ASTAR itu lebih beda dari algoritma Dijkstra. Dengan adanya ASTAR ini, heuristik ini membuat ASTAR ketika mencari jalur tercepat, dia tidak menjelajahi ke semua arah seperti algoritma Dijkstra. Cara kerja ASTAR ini, ia akan dipandu hingga ke tujuannya, sehingga pada algoritma ASTAR ini node yang digunakan atau yang dilalui oleh algoritma ASTAR ketika mencari jalur tercepatnya tidak sebanyak algoritma Dijkstra. Kita dapat lihat pada tabel ini ada beberapa algoritma pencarian jalur. Di sini tertulis bahwa algoritma ASTAR itu optimal dan arah eksplorasinya terarah dan efisien. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu fungsi heuristik. Tadi kan saya ada menjelaskan tentang H dari N atau fungsi heuristiknya. Nah, pertanyaannya, fungsi heuristik mana yang akan kami gunakan? Di sini ada 3 calon kandidat, yaitu Manhattan, kemudian ada Euclidean, dan Octil. Nah, yang mana yang akan kami pilih? Jawabannya adalah Octil. Alasannya kenapa? Pertama, heuristik Manhattan tidak admissible, dan heuristik ini overestimate untuk gerakan non-grid, dan ketika digunakan pada ASTAR tidak akan lagi optimal. Kemudian Euclidean, walaupun ini admissible, tapi ia itu memiliki underestimate yang berlebih, dan eksplorasinya lebih boros dari yang diperlukan. Dan alasan kami memilih Octil, yang pertama, ia itu admissible, dan yang paling penting, ia itu paling akurat untuk gerakan bebas untuk dimensi 2D sebagaimana yang akan kami buat pada proyek ini. Nah, yang ketiga ada struktur data MinHip, yaitu merupakan struktur data yang menjadi tulang punggung pada algoritma ASTAR ini. Pada proyek ini juga, jika kita menggunakan array biasa, maka akan membuat proses program yang terjadi pada proyek ini
itu akan membacanya secara di-scan mulai dari awal hingga akhir, sehingga kompleksitas waktu yang diperlukan pun akan lambat. Nah, kita dapat lihat array struktur data dari array yang tidak terurut, array yang terurut, binary, min heap, dan Fibonacci heap. Di sini dapat kita lihat bahwa kompleksitas waktunya sangat berbeda, sangat berpengaruh pada kompleksitas waktunya. Dan oleh karena itu, kenapa kami menggunakan binary min heap? Karena kompleksitas yang dihasilkan cukup bagus. Dan sebagai garis bawah, kenapa kami menggunakan binary min heap ini juga? Karena kami pertama membangunnya dari awal, dari nol, yang diimplementasikan secara manual. Kemudian kita lanjut ke pembagian peta prosedural atau PCG, yaitu dimana pada project ini kami membuat petanya itu secara prosedural berdasarkan baris-baris code, yang dimana ada beberapa tahapan, yaitu ada 11 tahapan. Yang pertama cluster center. Nah, di sini itu kami itu memastikan bahwa node tersebar membentuk distrik yang alami karena nanti akan terjadi generate peta baru. Yang kedua ada node placement, memastikan node itu pada tempat yang tepat untuk membuat node itu terlihat atau jalurnya itu terlihat realistis. Kemudian ada delineate like edge, menghasilkan regulasi yang tidak terlalu padat dan tidak bersilang, membuat peta itu terlihat lebih umum. Kemudian triangle pruning, mengurangi persimpangan tiga jalan yang terlalu rapat. Narrow angle pruning, untuk menghilangkan persimpangan yang tidak masuk akal, geometrinya tidak masuk akal. Dead end trimming, untuk memastikan Astar tidak perlu menjelajahi jalan buntu, sehingga kami akan membuat petanya itu saling terhubung, jalannya saling terhubung yang tidak memiliki jalan buntu. Kemudian ada Laplacian smoothing, untuk menghaluskan posisi node yang kaku akibat pruning. Kemudian ada width edge ditambah Bezier, untuk mempresentasikan jalan sebagai kurva halus, sehingga ketika kami mempresentasikan jalur tercepat pada peta itu dari titik awal hingga akhir, ketika jalan itu ada beberapa belokan, maka ia tidak akan menukik tajam pada belokan tersebut, namun mengikuti jalur dari jalannya, sehingga agar terlihat lebih rapi. Kemudian ada roundabout, membuat jalannya itu memiliki persimpangan bundaran. Dan island polygon, membuat petanya itu pulau lebih rapi, tidak memiliki sudut tajam. Karena pada project ini kami membuat sebuah pulau, kemudian di sampingnya ada laut, baru di dalam pulaunya itu ada jalan yang berisi jalan-jalan dan bangunan. Dan yang ke-11 ada building placement, untuk membuat posisi dari bangunan itu pada tempatnya. Kemudian kita lanjut ke kurva Bezier, sebagaimana saya jelaskan sebelumnya. Juga ada algoritma Jenkins smoothing, sebagaimana saya jelaskan sebelumnya. Dan Laplacian smoothing juga sebagaimana saya jelaskan seperti sebelumnya, juga sudah saya jelaskan. Kita pada project ini, untuk dalam visualisasikan algoritmanya, kami menggunakan Pygame, yaitu salah satu library yang ada pada Python, karena kami menggunakan bahasa Python. Alasan kami menggunakan Pygame yaitu karena dia memiliki fitur untuk rendering 60 fps sehingga lebih smoothing. Kemudian Pygame ini juga ringan dan sangat cocok untuk aplikasi yang akan atau
program yang akan kami buat pada project ini. Nah, pada visualisasi algoritma ini ada beberapa komponen, yaitu seperti tadi, yaitu pgame 2 titik sekian, ada random, time, dan match sebagai library standar bawaan Python, yang mana pgame ini adalah infrastruktur rendering dan input, random untuk pengacauan parameter peta, time untuk pengukuran waktu, dan match untuk beberapa fungsi matematis seperti sin dan cos dan lain-lainnya. Sedangkan untuk min heap, point in poly, check-in smoothing, Bezier, dan Laplacian smoothing itu kami akan implementasikan secara mandiri. Karena pada project ini kami akan meminimalisir penggunaan library yang berlebihan, sehingga kami mengutamakan untuk mengimplementasikannya secara manual. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Kemudian bab 3 akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Azhar Gusti Arya, NIM 240102 dan 048. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3, yaitu rencana pelaksanaan proyek, yang dimulai dari deskripsi sistem. Nah, jadi sistem yang kita bangun ini adalah sebuah aplikasi desktop berbasis Python yang fungsinya itu untuk memvisualisasikan cara kerja algoritma ASTAR secara animasi. Nah, aplikasi ini itu berjalan di jendela berukuran 1280 x 800 pixel dengan target frame rate 60 fps. Nah, di bagian atas layar ada ribbon semacam bilah kontrol yang berisi tombol seperti generate untuk membuat peta baru, set start, dan set end untuk menentukan titik awal dan tujuan, serta tombol mulai untuk menjalankan animasinya. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan arsitektur perangkat lunak. Nah, dalam membuat sistem ini, kami membagikan 7 modul utama yang memiliki tanggung jawab yang jelas dan independen satu sama lain. Nah, di sini ada modul yang pertama, yaitu Mapgen, yaitu tugasnya membagikan seluruh peta mulai dari node, jalan berupa kurva Bezier, bangunan, hingga batas pulau. Lalu ada modul Min-Heap, yaitu suku data antrian prioritas yang dibangun dari nol. Lalu ada modul Pathfinder. Nah, di mana modul ini adalah inti yang menjalankan algoritma ASTAR sekaligus menghasilkan frame-frame animasi. Lalu untuk visualisasi, di sini ada modul kamera yang mengurus zoom dan pergerakan peta. Lalu ada renderer, di mana modul ini yang menggambarkan semua elemen visual ke layar. Lalu ada modul ribbon. Nah, ini adalah modul yang mengelola semua tombol dan statistik. Dan yang terakhir ini adalah modul app. Nah, ini adalah game loop utama yang menyatukan dan menjalankan semua modul tadi bersama-sama. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan alur kerja sistem dari awal hingga akhir. Nah, mulai dari aplikasi dibuka, Mapgen akan membangkitkan peta prosedural secara otomatis. Selanjutnya, renderer akan menyimpan elemen statistiknya ke memori. Nah, selanjutnya di sini menunggu pengguna menginput. Jika dia menginput awal itu generate ulang, maka dia akan kembali ke atas dan membangkitkan peta prosedural yang baru. Berarti di sini membuat peta yang baru. Nah, selanjutnya di sini pengguna itu memilih titik awal dan tujuan. Nah, di sini bisa memilih secara manual. Nah, di sini kita berarti pengguna mengset titik awal dan titik akhirnya. Jika pengguna memilih acak, akan dipilih oleh sistem secara otomatis. Nah, selanjutnya pengguna ketika klik mulai, di sini algoritma ASTAR berjalan menuju node yang dieksplorasi. Nah, ditampilkan dengan warna biru, dan begitu jalur ditemukan, rute terpendek muncul dengan warna emas. Oke, nah pengguna bisa mengulang prosesnya kapan saja tanpa perlu menutup aplikasi. Jika menutup aplikasi berarti
sistem selesai. Oke, selanjutnya kita akan membahas pembagian tugas tim. Nah, karena sistem ini terdiri dari banyak modul, kita bagi tugas secara merata ke 5 anggota tim. Nah, di sini ada anggota pertama yaitu Aura Lifta berperan sebagai sistem arsitek. Nah, modul yang dikerjakan itu map generator, app, dan memastikan semua modul terintegrasi dengan baik. Nah, di sini ada Yura, itu berperan sebagai algorithm engineer, yaitu berfokus di min-heap dan pathfinder inti dari algoritma Astar itu. Lalu di sini ada Meki berperan sebagai map generator engineer. Nah, di sini Meki mengerjakan penempatan bangunan dan rendering elemen statis. Lalu di sini ada Balkis Manisa berperan sebagai visualization engineer. Nah, di sini berfokus kepada kamera dan renderer termasuk overlay animasi jalur. Lalu di sini ada Azurdi berperan sebagai UI dan testing engineer. Nah, di sini mengerjakan sebagai ribbon, control zoom, dan sekaligus bertanggung jawab pengujian sistem secara keseluruhan. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan jadwal pelaksanaan. Nah, proyek ini dikerjakan selama 8 minggu dengan 4 fase utama. Nah, fase pertama itu adalah implementasi inti di minggu ke-1 dan minggu kedua. Nah, minggu ke-1 itu fokus kegiatan utamanya adalah setup dan kerangka dasar modul. Lalu di minggu kedua adalah integrasi dan fungsionalitas lanjut. Nah, masuk ke fase kedua yaitu penyempurnaan visual. Di minggu ketiga, fokus utamanya adalah visual, polish, dan edit case. Nah, di sini berfokus kepada visualnya. Lalu masuk ke fase yang ketiga yaitu optimasi dan pengujian di minggu keempat. Fokus utamanya adalah optimasi performa dan finalisasi kode. Lalu masuk ke fase yang keempat yaitu penulisan laporan di minggu kelima dan keenam. Fokus utamanya adalah penyusunan laporan per modul. Lalu di minggu ketujuhnya itu adalah review dan finalisasi laporan. Nah, masuk ke fase yang terakhir, finalisasi, dan di minggu ke-8 yaitu persiapan presentasi. Baik, sebagai penutup pada pengembangan proyek kami ini, terdapat dua manfaat yang signifikan, yaitu yang pertama adalah manfaat secara akademis dan yang kedua manfaat secara praktis. Manfaat secara akademis sendiri, mahasiswa dapat mendapatkan pemahaman fundamental yang kuat karena struktur data atau min-heap-nya dan algoritma Astar yang diimplementasikan murni dari awal, bukan sekedar memanggil library yang sudah jadi. Untuk manfaat praktisnya, proyek kami ini nantinya sangat ideal dijadikan media pembelajaran interaktif. Pengguna tidak hanya melihat hasil rute, tetapi bisa menonton dan memahami bagaimana cara kerja komputer dan menelusuri bagaimana kemungkinan untuk menemukan jalur-jalur yang terbaik. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.